Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada saat itu setiap manusia akan lari dari saudaranya. Dari saudaranya. Karena saking dahsyatnya hari kiamat itu menyebabkan seorang berlari dari sosok-sosok yang dia cintai. Bukan hanya dari saudaranya saja, wa ummihi wa abi, dari ayahnya, dari ibunya, wa sahibatihi wa bani, dia akan meninggalkan istrinya dan meninggalkan anak-anaknya. Punya anak yang banyak, tidak akan ada yang dipedulikan satupun. Semuanya akan sadar, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, karena pada saat itu setiap orang akan langsung teringat dengan maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan di dunia, dan mereka pun mengetahui bahwasanya dirinya akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu. Makanya mereka langsung tersibukkan dengan diri mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta seluruh umatnya yang berjalan di atas jalannya, di bawah naungan sunnahnya sampai hari kiamat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali di dalam beragama Islam. Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar, ucapan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum, dengan sebab ucapan tersebut Allah akan perbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah juga akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah beruntung dengan membawa keberuntungan yang sangat besar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon darimu ilmu yang bermanfaat, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma aslih lana sya'nana kullah, ya Allah perbaiki seluruh urusan kami, wa la takilna ila anfusina tarfata ain, dan janganlah engkau serahkan kami kepada diri kami sendiri walaupun itu hanya sekejap mata. Amma ba'd. Hadirin yang Allah berkahi, yang Allah muliakan, tidak bosan kita mengucap syukur dan juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah Allah berikan, karena dialah Al-Wahhab, yang maha memberi karunia. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, kebaikan yang sangat banyak. Bukan hanya banyak,
tetapi kebaikan yang terus menerus. Tidak hanya terus menerus, namun juga kebaikan yang bermacam-macam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala urusan. Di tangannya lah kerajaan langit dan bumi serta segalanya. Dan dia melakukan dalam kerajaannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki pasti terjadi, dan apa yang dia tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Dia memberi kepada siapapun yang dia kehendaki. Dia juga mencegah kepada siapapun yang dia kehendaki. Apa yang dia beri tidak akan ada yang bisa mencegahnya, dan apa yang dia cegah tidak akan ada yang bisa memberikannya. Dia Allah yang pemberiannya melebihi luasnya lautan dan samudra. Dialah Allah, apabila kita meminta maka Dia akan menjawab. Apabila kita memohon, pasti Dia akan mengabulkan. Dialah Allah yang memberi sebelum kita meminta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga kita, bukan karena ada tekanan, bukan karena ada tuntutan, akan tetapi murni karena karunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya. Maka sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita yang lemah, kita yang bodoh, kita yang fakir kepada seluruh kemudahan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita memuji dan memujanya. Kita bersyukur kepadanya atas limpahan karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya hari ini. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat dimudahkan untuk beribadah, nikmat kemudahan juga untuk menuntut ilmu. Karena seseorang tidak mungkin sampai kepada derajat keimanan yang paling tinggi tanpa ilmu. Dan ilmu kita belajar, tentu saya katakan selalu sebelum ujian. Belajar itu sebelum ujian. Oleh karena itu, maka kita belajar menuntut ilmu, belajar bersyukur, belajar bersabar, belajar tawakal, belajar ridha. Semua itu akan bermanfaat untuk kita di dalam menghadapi lika-liku kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, yahabu liman yasha'u inasa. Ya Allah yang memberikan karunia dengan apa yang Allah kehendaki kepada seorang atau kepada kedua pasangan perempuan dan laki-laki, yaitu seorang anak perempuan. Yahabu liman yasha'u dzukur. Dia juga yang memberikan dengan kehendaknya kepada dua pasangan tersebut laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa. Atau Allah berikan kedua-duanya, laki-laki dan juga perempuan. Wa yaj'alu ma yasha'u aqima. Allah juga menjadikan wa yaj'alu may yasha'u aqima. Ada yang mandul, ada yang Allah kasih anak laki-laki, Allah kasih perempuan, Allah kasih kedua-duanya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia mandul. Innahu alimun qadir. Dan semua itu adalah karena ilmu Allah yang maha sempurna. Dialah yang maha mengetahui dengan apa yang dibutuhkan oleh hambanya, dengan sesuatu yang terbaik bagi hambanya, bagi kehidupannya. Allah berikan sesuatu yang terbaik meskipun hamba tersebut melihat kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang dia tidak sukai, tapi Allah tetap berikan yang terbaik. Innahu alimun qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala menentukannya dengan kadar yang proporsional, yang sesuai dengan kemampuan dia.
sesuai dengan kebaikan dia yang sempurna, yang layak, yang pantas. Maka ayat ini saya bawakan untuk sekedar mengingatkan, menekankan bahwasanya karunia Allah itu kepada kita sangat besar sekali, dan kita layak untuk memuja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah tujuan kita diciptakan, untuk mengetahui siapa Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dengan ilmu tersebut kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan tafsir surah Abasa ayat yang ke-17 ya, insyaallah. Ayat yang ke-17. Baik, kita akan baca terlebih dahulu seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Qutilal insanu ma akfarah. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء
min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Wujuhun yawma idzin musfirah ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Allah mengatakan dalam ayat yang ke-17, qutilal insanu ma akfara. Ini ada yang mengatakan ma di sini adalah ma istifhamiyah, untuk bertanya. Qutilal insan, binasalah manusia. Binasalah manusia. Ketika Allah perintahkan pada ayat sebelumnya, faman syaa'a dzakara. Siapa yang ingin silakan ambil pelajaran. Allah memberikan pilihan kepada kita, hadirin. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir juga silakan. Akan tetapi tentu saja, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, samakah orang yang beriman dengan orang yang fasik, dengan orang yang kafir? La yastawun, tidak mungkin sama. Tetapi masih banyak orang yang kafir kepada Allah, yang kufur kepada Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah, ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Qutilal insan, binasalah manusia itu. Ma akfara, apa sebetulnya yang membuat dia begitu kafir kepada Allah? Padahal setiap detiknya tidak ada manusia di muka bumi ini atau makhluk pun di muka bumi ini ataupun di langit kecuali dia hidup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ma akfara ini adalah sighah ta'jubiyah. Ya, kita katakan ma ajmala hadzal masjid. Aduhai, betapa indahnya masjid ini. Ini juga sama, qutilal insanu ma akfara. Yaitu sungguh besar kekafiran manusia itu. Jadi manusia itu bahkan bisa sekufur Fir'aun, yang dia mengatakan ma'alimtu min ilahin ghairi. Dia katakan, aku tidak tahu ada Tuhan selainku, kata Fir'aun. Allah binasakan dia. Ya. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah Allah menciptakannya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Kita hanyalah dari setetes air mani yang Allah ciptakan, kemudian Allah tentukan. Maka di antara hal yang akan membuat kita menjadi pribadi yang tawadhu, pribadi yang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang tidak sombong, kita mengingat tentang hal penciptaan kita. Kita mengingat tentang hal penciptaan kita. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, kami ciptakan kalian dari air yang hina.
Bahkan Al-Hasanul Basri beliau mengatakan, bagaimana seseorang bisa sombong kepada Allah atau mungkin sombong kepada makhluk yang lainnya, sedangkan dia adalah sosok yang keluar dari jalur air kencing sebanyak 2 kali. Kita adalah dari keluar dari, mohon maaf, kemaluan ayah kita, air yang hina, air yang kalau menempel di baju kita, kita merasa jijik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala titipkan air tersebut di dalam rahim ibu kita, kemudian Allah juga keluarkan kita dari lubang kencingnya juga. Pantaskah kita menyombongkan diri? Maka hendaklah kita tidak berlaku sombong, karena segala keagungan, segala kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Al-Mutakabbir, yang dimana segala keagungan, ketinggian hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah di sini ketika Allah katakan min nutfatin khalaqahu fa. Allah pakai fa di sini. Dalam bahasa Arab itu setiap huruf memiliki makna. Kadang ada huruf itu waw, ada fa, ada summa. Dan dalam bahasa Arab memiliki makna yang berbeda-beda. Contoh misalkan pakai waw. Maka waw itu adalah menunjukkan kesetaraan dan juga tidak menunjukkan kepada urutan. Saya dan Anda hadir di masjid ini, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu hadir di masjid ini. Tapi kalau saya katakan saya hadir kemudian Anda, maka saya duluan yang hadir. Itu pakai summa. Kalau pakai fa, itu adalah sesuatu yang menunjukkan langsung, cepat. Maka dalam ayat ini, min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dari nutfah yang Allah ciptakan kemudian Allah Subhanahu wa taala tentukan. Karena ketika air mani itu bertemu dengan sel telur di rahim, maka itu langsung membentuk. Makanya proses yang cepat itu Allah ungkapkan dengan faqaddarah. Maka Allah pun langsung tentukan hal tersebut. Kemudian Allah mengatakan tsummas sabila yassarah. Kemudian Allah memudahkan jalannya. Artinya Allah jadikan di dalam perut ibunya selama 9 bulan lamanya. Dan itu yang memudahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Al-Latif, yang maha lembut kepada hamba-hambanya. Allah yang mengurus seluruh kebutuhan kita dahulu di dalam perut ibu kita. Bagaimana makanan bisa sampai ke dalam perut kita juga. Bagaimana makanan dari ibu kita itu bisa sampai membentuk tulang kita, daging kita, dan seluruh anggota tubuh kita dengan sempurna. Siapa yang mengurusnya? Allah. Bukan ibu kita. Ibu kita tidak tahu apa-apa. Tidak tahu kondisi kita dahulu di dalam perutnya bagaimana. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Latif, yang maha lembut. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita urusan kita bahkan dengan sangat sempurna, dan itu bukan dengan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Kalau hari ini mungkin bisa kita katakan, oh saya melakukan ini adalah karena kekuatan saya, karena tenaga saya, karena kecerdasan saya. Tapi apa yang kita bisa banggakan ketika kita di dalam perut ibu kita? Kita tidak ingat juga, kita tidak tahu apa-apa, kita belum bisa apa-apa. Ya, kita dalam keadaan bodoh. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu semuanya kepada kita semuanya, yaitu dengan sebab di luar daripada kemampuan kita. Dan apabila kita mendapatkan hal itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah Allah telah berlemah lembut dengan kita semuanya. Dialah Al-Latif. Nah, summa amatahu fa'aqbarah. Di sini pakai summa. Kenapa? Karena butuh proses. 9 bulan itu proses. Bukan sesuatu yang sebentar, tetapi waktu yang lama. Makanya kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita.
Ya, karena mereka mengandung kita dalam keadaan wahnan ala wahn, penderitaan demi penderitaan mereka lalui. Kemudian Allah katakan juga summa amatahu, kemudian Allah matikan. Di sini pakai summa, kemudian karena sebelum Allah matikan ada proses yang panjang juga, yaitu kehidupan. Ada yang diberikan usia 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang 100 tahun, proses yang ya tidak sebentar. Kemudian Allah matikan dia. Summa amatahu, untuk Allah kembalikan, untuk Allah minta pertanggungjawaban. Fa'aqbarah, lagi-lagi Allah pakai fa lagi di sini. Makanya para ulama berdasarkan ayat ini ada yang mengambil pendapat bahwasanya hukum asal dari seorang yang meninggal itu adalah cepat-cepat dikuburkan. Karena pakai fa di sini. Summa amatahu fa'aqbarah, maka kemudian langsung dikubur. Ini juga ada isyarat bahwasanya seorang muslim apabila meninggal maka hendaknya segera diurus. Setelah memang kalau sudah pasti kalau dia telah meninggal, kecuali kalau perlu membutuhkan proses ya, autopsi atau yang lainnya mungkin, atau hal-hal yang lainnya, maka boleh ditunda. Nah, tapi pada hukum asalnya apabila telah jelas kematiannya maka segera diurus dan juga segera dimakamkan. Makanya Rasulullah mengatakan asri'u bil janazah, hendaklah kalian mempercepat untuk pemakaman jenazah. Apabila dia baik, wa in taku khairun fa khairun taqaddamu, maka kebaikan yang akan kalian segerakan bagi dia. Maka kalau dia soleh, baik, maka dia akan segera mendapatkan nikmat di kubur. Dan nikmat kubur itu lebih baik daripada kenikmatan dunia dan seisinya. Ya, karena kenikmatan kubur adalah kenikmatan dari surga. Nikmatan dari surga. Dan kalau dia buruk, maka keburukan tada'unahu, yang kalian segera hilangkan dari pundak-pundak kalian, dari sisi kalian. Ya, kadang ada orang tuh yang memang hidupnya itu memberikan madarat, menyusahkan orang lain. Maka ketika dia segera ditiadakan dari muka bumi ini, dia dikubur, maka kita juga telah mengubur keburukan bersama jasadnya. Tapi kalau dia adalah seorang yang baik, maka kita juga telah memberikan andil untuk segera agar dia mendapatkan kebaikan dari Rabbnya, dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa idza syaa'a ansyarah, kemudian apabila dia menghendaki maka dia membangkitkannya kembali. Kalla lamma yaqdi ma amarah, ya, sekali-kali tidak. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ini adalah dalil bahwasanya siapapun yang taat di antara kita melakukan ibadah kebaikan, maka ketahuilah tidak ada seorang pun yang dapat menjalankan seluruh yang diwajibkan kepadanya secara sempurna selama-lamanya. Kita akan selalu menjadi hamba yang kurang, hamba yang tidak maksimal. Catat kaidah itu. Tidak pantas kita sombong dengan ibadah kita, tidak pantas kita sombong dengan sedekah kita. Tidak. Kalla lamma yaqdi ma amara, sekali-kali, selama-lamanya seorang tidak mungkin sampai kepada derajat di mana dia betul-betul maksimal di dalam menjalankan perintah Allah. Ya, makanya bukan riya yang harus kita besarkan, akan tetapi istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena amalan kita itu begitu kecil, begitu kerdil, tidak sebanding dengan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Azan dulu. Ya, fadhal azan dulu. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Apa yang dia makan? Dari mana makanan itu dia dapatkan? Ya, serta perannya dalam menghadirkan makanan tersebut. Tentu saja semua makanan yang kita dapatkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Biji-biji yang kita dapatkan, beras,
ya jagung atau yang lainnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita membelinya, tapi siapa yang pertama kali mengadakan, mewujudkan, menciptakan biji tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mengatakan saya menanamnya di kebun saya, ya, tapi tanahnya itu siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan tanah? Oh, saya mengairinya adalah dengan uang saya, dengan tenaga saya, dengan air yang saya perjuangkan. Ya, tapi yang mengadakan air tersebut dari langit itu siapa yang menurunkannya? Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan anna sababnal ma'a sabba. Sungguhnya kami yang benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kami juga yang membelah bumi dengan sebaik-baiknya sehingga bisa tumbuh tumbuhan tersebut. Fa ambatna fiha habba. Kemudian kami tumbuhkan berupa biji-bijian dari bumi itu. Wa inaba wa qadba, demikian juga anggur dan sayur-sayuran. Allah di sini mendahulukan biji-bijian daripada sayur dan buah-buahan karena biji-bijian merupakan makanan pokok bagi manusia. Karena ayat ini dari awal berbicara tentang bagaimana seorang untuk melakukan sesuatu yang lebih besar manfaatnya, yang mendahulukan yang paling penting. Seperti Rasulullah SAW seharusnya mendahulukan Abdullah ibn Ummi Maktum daripada para pembesar Quraisy ketika berdakwah. Maka Allah juga dengan hikmahnya Allah mendahulukan bahkan dalam penyebutannya. Ketika Allah dahulukan habba ketimbang inab dan qadba, menunjukkan bahwasanya habba itu lebih dibutuhkan oleh kita semuanya karena itu makanan pokok. Wa inaba, kemudian anggur dan sayur-sayuran itu adalah tambahan saja untuk melengkapi vitamin, ya, untuk melengkapi kebutuhan dalam tubuh kita. Dan ini juga ada isyarat supaya makanan kita yang dikonsumsi adalah baik, seimbang dalam tubuh kita. Maka inilah mungkin, ya, berapa sehat ini, berapa sempurna. Nah, ada biji-bijian, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Wa zaitun wa nakhla, zaitun dan juga kurma. Allah sebutkan di sini, padahal juga mungkin termasuk ke dalam buah-buahan sama seperti sebelumnya, tetapi karena zaitun memiliki keistimewaan. Ya, keistimewaan yang tidak diberikan kepada buah-buah yang lainnya. Wa nakhla, demikian juga kurma. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan seorang mukmin itu adalah seperti pohon kurma karena banyak sekali manfaat dan kebaikannya. Wa hadaiqa ghulba, demikian juga kebun-kebun yang lebat, pohon-pohon yang besar, pohon beringin, pohon apa lagi itu, pohon-pohon yang besar Allah sebutkan. Itu semuanya Allah yang ciptakan. Itu semuanya adalah demi kesenangan kita semuanya. Wa fakihata wa abba, demikian juga pohon-pohon yang berbuah atau pohon-pohon yang tidak berbuah. Dan abba itu adalah pohon-pohon yang kecil. Ya, di bukit-bukit ada bukan pohon-pohon yang kecil, rumput-rumput yang dia kalau kena angin dia bergoyang. Itu semuanya adalah Allah ciptakan semuanya, tidak ada yang terlewat. Allah sempurnakan semuanya. Mata'an lakum wa li an'amikum, demi kesenangan, untuk kesenangan bagi Anda dan juga ternak-ternak Anda, ya. Dan semua kenikmatan yang kita telah saksikan itu jangan sampai melalaikan kita dari tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah. Makanya Allah mengingatkan kita dengan suatu kejadian yang pasti akan terjadi. Fa idza ja'atis sakhah, apabila datang suara yang memekakan, yaitu tiupan sangkakala, maksudnya yang kedua. Ya, wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Dan sangkakala itu nanti akan ditiup oleh malaikat Israfil, kemudian akan matilah semua makhluk yang ada di langit ataupun yang ada di bumi kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan apabila hal itu terjadi, maka yang terjadi adalah yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada saat itu setiap manusia akan lari dari saudaranya. Karena saking dahsyatnya hari kiamat itu menyebabkan seorang berlari dari sosok-sosok yang dia cintai.
Bukan hanya dari saudaranya saja, wa ummihi wa abi, dari ayahnya, dari ibunya, wa sahibatihi wa bani, dia akan meninggalkan istrinya dan meninggalkan anak-anaknya. Punya anak yang banyak, tidak akan ada yang dipedulikan satupun. Semuanya akan sadar, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, karena pada saat itu setiap orang akan langsung teringat dengan maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan di dunia, dan mereka pun mengetahui bahwasanya dirinya akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu. Makanya mereka langsung tersibukkan dengan diri mereka masing-masing. Bagaimana saya, akan gimana saya? Rasulullah SAW mengatakan, innakum mahsyuruna hufatan uratan ghulla, kalian kelak akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan tidak memakai sendal, telanjang, tidak berkhitan. Kemudian Rasulullah mengatakan, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami telah pertama kali menciptakan kalian, begitu juga kami akan mengembalikan. Wa'dan alaina, dan itu adalah janji yang pasti kami tepati. Inna kunna fa'ilin, pasti kami akan melaksanakan janji itu. Hari kiamat pasti tiba, pasti ada saatnya kita semuanya akan telanjang, tidak pakai sendal, tidak berkhitan, dan sibuk dengan urusan masing-masing. Kita tidak akan memikirkan tentang harta kita, tentang keturunan kita, anak-anak kita, istri, saudara-saudara kita. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Maka pada saat itu sudah nampaklah tanda-tanda antara orang yang bahagia, yang akan masuk surga, dan antara orang yang akan masuk ke dalam neraka. Wujuhu yawma idzin musfirah, maka ada muka yang hari itu berseri-seri karena dia mendapatkan catatan amalannya biyamini, dengan tangan kanannya, dengan kanannya. Dia akan mendapatkannya catatan yang baik, seperti kita menerima rapot ya di sekolah. Ketika dilihat tidak ada amalan yang terlewat satupun, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, amalan kecil, amalan besar, semuanya lengkap ada catatannya. Dan kalau dia itu baik amalannya, maka dia akan katakan, ha umqra'u kitabiyah, nih baca catatanku, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, aku tuh dulu di dunia aku yakin nih ini pasti akan terjadi ya seperti ini. Makanya dia persiapan, makanya dia beramal saleh. Adapun ya, orang beriman dhahikatu mustabsyirah, dia tertawa, dia gembira. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, tapi juga tidak diingkari, nanti ada wajah-wajah pada hari itu yang tertutup debu. Tertutup debu. Menunjukkan orang itu adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka, orang-orang yang akan mendapatkan kehinaan, orang-orang yang mendapatkan catatan amalannya bishimali, dengan tangan kirinya, wara'a dhahri, dia mengambilnya dari belakang pundaknya. Maka dia akan mengatakan, ya laitaha kanatil qadhiyah, ya duhai sekiranya kematian ini adalah kematian yang tidak mungkin dibangkitkan lagi, sudahlah selesai. Ma aghna anni maliyah, ternyata hartaku tidak bisa membantuku. Halaka anni sultaniyah, mana jabatanku? Mana jabatanku yang mentereng di dunia? Ya, mana kerajaanku? Hilang, tidak bisa membantuku. Ya. Yang ada adalah wajah yang penuh dengan penyesalan. Tarhaquha qatarah, dan wajah tersebut akan ditutup oleh kegelapan. Akan dibuat gelap oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya. Karena di hari kiamat hewan-hewan itu akan dijadikan tanah, dan tanah tersebutlah yang akan meliputi, menutup wajah-wajah mereka. Allah hinakan mereka sebagaimana mereka ya tidak mengambil pelajaran seketika mereka berada di dunia. Ulaika humul kafaratul fajarah, dan orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang kafir. Al-kafarah, kafir dalam keyakinannya. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak beriman kepada hari kiamat, dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beranak. Ya, itu adalah al-kafarah, orang-orang kafir. Al-fajarah, adapun al-fajarah adalah
orang-orang yang bermaksiat. Maka bisa berlaku juga bagi orang-orang yang beriman namun dia rajin bermaksiat. Al-fajarah, kalau tadi al-kafarah, dia kufur karena keyakinannya yang kafir. Adapun al-fajarah, kata para ulama, dia yang buruk amalannya, dia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan terancam. Ya, baik orang itu yang memiliki keburukan di dalam akidahnya, dalam hatinya, ataupun yang buruk amalan zahirnya. Maka demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah muliakan kita hari ini dengan Islam, Allah mudahkan kita dengan iman, Allah mudahkan kita untuk beribadah dan untuk mencari ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita juga untuk masuk ke dalam surganya yang luas. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita doakan semoga Allah memudahkan, semoga Allah SWT memberikan kita taufik hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Insyaallah kita bertemu lagi di satu pekan yang akan datang. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum